Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Sunato di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode Current Tips 3. Di topik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kerusakan memory card dan memory stick konsol PlayStation. Mungkin kita tahu sudah tidak asing lagi bahwa memory card dan memory stick itu kan sebenarnya kan merupakan aplikasi perangkat storage penyimpanan bagi PlayStation dan juga Xbox PlayStation. Tapi bagi zaman sekarang ini kan sudah ada PS5 yang bisa, jadi PS5 itu juga fungsinya sama aja seperti ponsel ataupun laptop yang kita pakai saat ini, sama-sama menyimpan file data. Ya mungkin cara proses pendownloadan itu juga sama dengan adanya PlayStation Store di aplikasi konsol PS5. Tapi sebenarnya berada awalnya kan dari PS3 ya, walaupun itu masih bukan internet. Tapi sekarang ada PS4 dan PS5 sudah dibuka seperti PlayStation Store, ya sama sih seperti HP. Bisa keunikan lainnya, bisa mendownload, bisa mengupdate, memperbaharui, kayak semacam DLC gitu loh. Jadi DLC ini merupakan downloadable content yang bisa memberikan jenis. Biasanya itu dirilis pada waktu tertentu ya. Sebenarnya sudah banyak sih yang terjadi. Itu caranya lebih simple. Cuma aku belum pernah mendownload DLC game apapun dari konsol PlayStation atau Xbox. Tapi kita kan fokus kan ke PlayStation loh, bukan Xbox. Nah, tapi di zaman dulu itu untuk menyimpan file save data itu kita memerlukan perangkat khusus kecil yang bernama memory stick. Namun tanpa kita sadari, memory stick juga mengalami kerusakan sama seperti konsolnya, seperti kehilangan file, terus juga data korup ataupun kepenuhan. Tapi ya sama seperti kalian bisa cek di video sebelumnya bagaimana cara mengatasi kepenuhan insufficient space dalam memory card dan memory stick. Nah, jadi korup data dalam bentuk memory card itu ditandai dengan ikon warna kotak biru. Yang maksudnya tidak bisa diperkirakan, harus terpaksa ulang dari awal dari game favorit kalian di PS2. Atau apalagi di PSP juga begitu. Kalau datanya korup, harus terpaksa dihapus misalnya nih. Karena bukan gitu, karena keterbatasannya game itu bisa menampung 4 game atau lebih game. Atau misalkan UMD, kalau mungkin sama sekarang tuh memory stick itu kalau download game PSP kan bisa dari website juga bisa, tapi harus lapor dengan para ahlinya supaya tidak kesalahan. Nah, apalagi pakai PSP pakai card readernya juga begitu. Nah, sekarang bagaimana cara atasi kerusakan yang lain adalah bagi memory card, bias pastikan memory card tersebut harus dihiasi sedikit dengan setidaknya stiker, tidak boleh kotoran. Jadi kalau dibersihkan terlebih dahulu dengan cara ditiup bagian dalamnya. Biasanya kan suka berdebu bagian dalamnya, harus ditiup terlebih dahulu supaya tidak kerusakan ataupun kekurangan data. Jadi apalagi memory stick, jangan sekali-sekali untuk bagian emas di memory stick tersebut agar kerusakan. Jadi sama belakangan sama ini, kalau misalnya terjadi pelonggaran itu, saya bisa selalu meniupnya sekeras mungkin. Apalagi port dalam bagian PSP itu kan ada memory stick, harus ditiup juga supaya kerusakan. Terus kemudian ketika menancapkan, tancapnya harus perlahan-lahan supaya tidak terjadi kerusakan. Apalagi memory stick juga harus terjadi perlahan. Kemudian ketika ingin membawanya ke mana-mana, pastikan harus sediakan untuk PS2 ya, baik itu fat ataupun yang slim. Memory card harus akan di tempat khusus seperti plastik, seperti tas kecil supaya menghindari jadi benturan dengan gadget-gadget lain atau permainan di dalam tas. Apalagi kalau PSP, pastikan sediakan casing yang untuk PSP supaya tidak terjadi perbenturan dengan gadget-gadget lain juga. Apalagi dari kerusakan memory card tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memory card itu jangan sampai jatuh ketika membawanya, jangan sampai jatuh ke lantai ataupun terjadi benturan. Kenapa? Karena benturan dan kerusakan mengakibatkan memory card tersebut tergores dan tidak bisa membaca data. Kemudian untuk memory stick sendiri itu harus dijaga bersihkan itu bisa sampai jatuh atau hilang ya. Apalagi sampai dibuang ke tempat sampah, ke toilet bisa cepat hilang. Jadi harus disimpan dengan baik-baik supaya tidak cepat rusak. Dan yang terakhir yang paling penting sekali adalah pastikan selalu membersihkan konsol PlayStation dan PSP-nya sekali selang waktu supaya menghindari debu. Dengan sebiasanya dengan kain yang lembut, jangan kain yang basah supaya tidak terjadi kerusakan karena kan listrik. Jadi harus dibersihkan dengan menggunakan kain lembut ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Sebagai penutup, bagi kalian yang ngerasa lebih nostalgia dengan PSP ataupun PS2, pastikan kalian bisa beli CD yang cukup atau kalian bisa beli alat eksternal yang cukup untuk menyimpan game PS2 favorit kalian, asalkan bisa lengkap ya, tidak boleh dibacakan. Ataupun di game PSP kan bisa download suka hati, harus bisa pun dengan batasan tertentu dari masing-masing memory stick. Oke, kita perlu kalian supaya nanti bisa lebih berguna lagi untuk masa nostalgia kalian itu bisa bergabung dengan main game tersebut populer.
Oke, untuk video kalian juga bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan aku di sini untuk tahu bagaimana strategi kalian untuk mengatasi kerusakan memori card dan memori stick konsol PlayStation dalam bentuk konsol maupun bentuk elektronik maupun handheld. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.